Halo semuanya, Shalom. Saat ini saya akan membahas materi tentang konsep anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Perkenalkan, nama saya Naomi Anastasia Tanmelai dengan NPM 121420112101140. Saya dari Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Poin-poin yang akan saya paparkan, yang pertama pengertian, yang kedua anatomi sistem pernafasan, yang ketiga frekuensi pernafasan, yang keempat fungsi sistem pernafasan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari pernapasan merupakan proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Proses pernapasan ada dua. Yang pertama inspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. Sedangkan yang kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses keluar masuknya udara dari tubuh atau dari paru-paru keluar tubuh. Respirasi. Respirasi merupakan proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Baik teman-teman, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu anatomi sistem pernafasan. Seperti yang telah terlihat di gambar, sistem pernapasan dibagi dalam dua bagian, yaitu pernafasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas terdapat di luar rongga dada, yaitu rongga hidung, faring, laring, dan trakea bagian atas. Saluran pernapasan bawah terdapat dalam rongga dada, terdiri dari bagian bawah trakea dan paru-paru dalam sistem pernapasan, yaitu hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Kita masuk pada anatomi yang pertama, yaitu hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang letaknya paling luar. Manusia menghirup udara melalui hidung. Selain sebagai organ pernapasan, hidung juga merupakan indera pembau yang sangat sensitif. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara masuk dari debu atau benda yang lainnya. Anatomi yang kedua yaitu faring. Faring terbagi menjadi dua bagian. Bagian faring yang terletak di belakang rongga hidung disebut nasofaring, sedangkan di belakang rongga mulut disebut orofaring. Saluran faring ini merupakan tempat lewat baik udara maupun makanan atau minuman yang ditelan saat makanan ditelan. Katup tulang rawan yang disebut epiglotis menekan ke bawah untuk menutup saluran nafas. Fungsi faring sebagai tempat lewatnya udara dan makanan, menghangatkan dan melembabkan, pendengaran proteksi, dan pembentukan suara. Kita masuk kepada anatomi yang ketiga, yaitu laring. Laring terletak antara faring dan trakea. Pada laring terdapat kotak suara yang di dalamnya terdapat jaringan elastis yang melintang dan membelah dua dalam laring yang disebut pita suara. Udara melintas kuat melalui kotak suara, menyebabkan getaran pada pita suara yang menimbulkan gelombang suara. Fungsi laring yaitu sebagai produksi suara, melindungi traktus respiratorius bagian bawah tempat keluarnya udara, melembabkan dan menghangatkan udara. Anatomi yang selanjutnya adalah trakea. Trakea terdapat dalam rongga dada dan bercabang dua kiri dan kanan. Dinding trakea terbuat dari tulang rawan berbentuk cincin yang lentur. Cincin tulang rawan ini melindungi trakea dan membuat dia lentur atau fleksibel dan mencegah kolaps atau lebar kelebihan. Anatomi berikutnya yaitu bronkus. Cabang trakea kiri dan kanan disebut bronkus. Bercabang ini diameternya lebih kecil dari trakea dan bronkus masuk ke dalam paru-paru. Fungsi bronkus yaitu menyaring pernapasan pada udara, melembabkan suhu pernapasan, menangkap kotoran bersama pernapasan udara, menyalurkan oksigen ke dalam tubuh. Anatomi selanjutnya yaitu bronkiolus.
Bronkus akan bercabang-cabang lebih banyak dan lebih kecil lagi. Khususnya pada paru kanan mempunyai 3 lobus. Karena banyaknya cabang-cabang ini sering disebut pohon bronchiolus. Bronkus dan bronchiolus mengandung jaringan otot polos. Jaringan ini mengontrol besar atau diameternya saluran napas. Fungsi bronkiolus yaitu sebagai media yang menghubungkan oksigen yang dihirup agar mencapai paru-paru. Anatomi berikutnya yaitu alveoli. Ujung saluran nafas sesuai bronkiolus berbentuk kantong udara yang disebut alveoli. Kelompok-kelompok alveoli yang sangat banyak ini berbentuk seperti anggur, dan disinilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Dinding alveoli berupa selaput membran tipis dan elastis serta diliputi oleh banyak kapiler. Membran ini memisahkan gas dari cairan. Gas yaitu udara yang kita sedot saat menarik nafas, dan cairan adalah darah dari kapiler. Jadi, seluruh pertukaran dalam paru terjadi pada alveoli. Fungsi utama dari unit alveolus adalah pertukaran O2 dan CO2 di antara kapiler pulmonar dan alveolus. Anatomi terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ paling besar dari organ pernapasan dan ada 2 buah, kiri dan kanan. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus dan sedikit lebih besar dari paru kiri, yang mempunyai 2 lobus. Kedua paru dipisahkan oleh ruang yang disebut mediastinum, yang berisi jantung, trakea, esofagus, dan beberapa limfenodus. Fungsi paru-paru adalah untuk oksigen dapat masuk ke dalam tubuh sambil melepaskan karbon dioksida dan untuk mempertahankan respirasi tubuh. Ya teman-teman, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu frekuensi pernafasan. Dalam keadaan normal, kita bernafas 16-24 kali per menit. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Iya, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu fungsi sistem pernafasan. Fungsi sistem pernafasan yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, non-respiratorik. Materi yang saya ambil ini diambil dari buku dengan ketentuan 10 tahun terakhir dengan judul Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia untuk para medis edisi revisi oleh Dr. Rusbandi Sarpini. Ya, demikianlah materi yang saya paparkan terkait dengan sistem respirasi di hari ini. Saya harap video ini dapat berguna bagi banyak orang dan saya mendapatkan nilai yang terbaik dari dosen mata kuliah saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan shalom. Dadah!